Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Sofa Fitria Amalia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Ya, kalian harus menjaga kesehatan. Terutama ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kalian juga perlu mematuhi protokol kesehatan ya. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika tentang tabel. Nah, kalian simak ya penjelasan dari Bu Guru. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar ya. Ini ada gambar seorang guru dan beberapa siswanya. Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Coba diperhatikan. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, betul, mereka sedang menimbang berat badan, ya. Ditemani oleh Bu Guru dan kemudian Bu Gurunya mencatat berat badan untuk masing-masing siswa. Ya kan? Jadi ini yang dilakukan adalah tentang mengukur berat badan. Jadi untuk mengumpulkan data-data berat badan siswa. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu Guru sempat menyebut data gitu kan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu Bu data? Apa sih data itu? Nah, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Mengumpulkan data berarti mengumpulkan keterangan yang benar dan nyata serta dijadikan dasar kajian. Jadi, ya, tadi kan di gambar sebelumnya kan kalian bisa lihat ya, itu ada seorang guru dan anak-anak yang sedang menimbang berat badan, ya kan? Kemudian bu gurunya mencatat berat badan untuk masing-masing siswa. Nah, data berat badan itu, berat badan yang ditulis sama bu guru itu, nah itu disebut dengan data, ya nak ya. Yang ini bisa diperhatikan ini contoh data berat badan, ya. Data itu bisa tidak hanya untuk berat badan ya, data itu bisa berupa tinggi badan atau mungkin kegemaran, berapa banyak siswa yang hobinya misalnya membaca atau apa. Nah, itu data itu tidak hanya tentang berat badan saja. Nah, data yang diperoleh itu kan banyak ya anak-anak ya, apalagi jika misalnya jumlah orangnya atau jumlah siswanya tadi jumlahnya banyak dalam satu kelas itu. Pasti datanya banyak. Kalau datanya banyak, itu nanti sulit untuk kita membaca data tersebut. Nah, gimana caranya supaya data itu mudah untuk dibaca? Nah, caranya adalah data itu dibuat dalam bentuk tabel. Tabel itu apa? Nah, perhatikan gambar. Ya, ini gambar tabel ya. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Nah, kalian sudah paham ya apa yang disebut dengan data, data itu bentuknya seperti apa, kemudian tabel itu bagaimana, isinya tabel itu apa, isinya tabel ya data. Ya, data yang sebelumnya sudah diperoleh, ditulis, dimasukkan dalam bentuk tabel. Nah, begitu anak-anak. Nah, anak-anak sekarang kita bahas untuk materi yang ada di LKS ya. Ini LKS halaman 61. Ya, kalian di rumah juga bisa membuka LKS halaman 61. Menyajikan, membaca, dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ya, tadi sebelumnya Bu Guru sudah menampilkan bentuk-bentuk data. Data itu seperti apa sih? Kemudian tabel itu yang bagaimana? Nah, sekarang ini ada contoh di LKS. Contoh, Ibu guru melakukan pengukuran berat badan 30 siswa kelas 4 SD Negeri Pelita. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh data berat badan siswa dalam kilogram sebagai berikut. Nah, ini datanya. Data berat badan 30 siswa. Ini kalau kita hitung pasti jumlahnya 30 karena jumlah siswanya 30. Kita hitung ya, coba ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 1 2 3 10 kali 3 30. Nah, ini adalah berat badan dari 30 siswa. Nah, kalau datanya kan masih bentuk seperti ini. Nah, ini kalau data seperti ini sulit untuk dibaca. Kita bingung.
berapa banyak siswa yang berat badannya 30, berapa banyak siswa yang berat badannya 35 misalnya, atau 36. Kok seperti ini kita bingung ya kan, sulit untuk dibaca. Nah, dari data yang ada, dari data yang sudah diperoleh, itu bisa kita sajikan, kita buat dalam bentuk tabel. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah membaca data. Nah, sini ini tabelnya seperti ini bentuknya, ya. Oke, untuk judul tabel, ya di sini tertulis berat badan siswa kelas 4 SD Negeri Pelita. Karena data yang diperoleh kan data tentang berat badan siswa, jadi judulnya juga harus sesuai, ya. Di sini judulnya berat badan siswa kelas 4 SD Negeri Pelita. Gitu. Nah, di dalam tabel juga ada yang disebut dengan kolom. Ya, ada yang disebut dengan kolom. Kolom tuh yang ini. Nah, yang ini namanya kolom pertama, kolom kedua, ini kolom ketiga. Ya, untuk kolom pertama, ya kita tulis berat badan. Ditulis berat badan karena datanya kan berat badan, ya. Berat badan dalam kilogram. Nah, angkanya harus ditulis urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini angka-angka ini bukan yang ngawur ya. Angka-angka ini harus sesuai dengan data yang didapatkan di atas ini, yang di sini. Ya, jadi kita lihat aja, kita cari yang terkecil. Ya, yang terkecil kan 28, berarti di sini 28, 29, 30, 31 sampai 40 ditulis semuanya. Ya. Setelah kita tulis semuanya, baru kita hitung banyak siswanya untuk setiap berat badan ini. Ya, kita hitung, kita cari yuk. Kita cari yang pertama, berat badan 28 kilo. 28 kilo mana? Ini. Terus ada lagi? Coba diperhatikan anak-anak. Ada lagi? Oh, enggak ada. Berarti hanya satu. Ya kan? Satu. Nah, jumlahnya satu, banyaknya siswa dengan berat badan 28 hanya satu. Berarti kita tulis di kolom yang kedua, banyak siswa. Ya, banyak siswa ini untuk jumlahnya ditulis dalam frekuensi dan turus. Siswa dengan berat badan 28 kilo jumlahnya satu. Kita tulis ini satu. Satu turusnya seperti ini. Turus itu seperti garis tegak ini ya. Ya. Oke. Kemudian 29. Yuk kita cari 29. Ini. Ini 1, 2. Ada lagi enggak? Enggak ada kan? Tidak ada. Berarti jumlahnya 2. 29. Tulis ini 2. Turusnya juga garisnya 2. Set gitu. Sekarang yang berat badan 30. Yuk kita cari ya 30. 1, 2. Kemudian 3. Ada lagi enggak? Ya, 3. Berarti siswa dengan berat badan 30 jumlahnya 3. Kita tulis 3. Turusnya 3. Kemudian frekuensinya 3. Seperti ini. Next, selanjutnya berat badan 31. Yuk kita cari 31. Mana 31? 1, 2. Hanya 2. 31. Ya, berarti tulis ini 2. Ya, gitu. Next, selanjutnya berat badan 32. Yuk dicari yuk 32 ini. 1. Mana lagi? Ini 2, 3. Ya, berarti ada 3 yang berat badannya 32. 3. Ini kan sesuai kan 3. Next, selanjutnya berat badan 33 kilo. Ini 1, 2, 3. Udah ya? 3. Ya. Berarti siswa dengan berat badan 33 ini jumlahnya 3. Next, ditulis di sini 3. Seret-seretnya juga 3. Di sini frekuensi 3. Sekarang berat badan 34. Yuk dicari yuk 34. Mana 34? 34. Nah, ini.
1, mana lagi? Hanya 1 ya? Ya, 34 1. Ditulis ini ya. 34 nih. Terusnya 1 set. Terus ditulis angka 1. Berarti 35. Yuk sekarang kita cari 35. 1, 2, 2 ya, hanya 2 ya. 35 2. Seret-seret ya, terusnya 2 garis, frekuensinya 2. 36 yuk sekarang 36. 36 mana 36? Ini 1. Dah, 1 aja ya. 36 1 ya, ini 36 1 seret. Terus angka 1. Ya sekarang 37. 37 ini 1 2 ya, 2 ya. 37 2 ya, seret-seret terusnya 2 garis, frekuensi 2. Sekarang 38. Yuk yang 38 dicari. 1 2 3 4 5. Wah, berarti yang 38 itu ada 5. Karena ya, perhatikan. Untuk penulisan terus nih, ya kan? Kan ini tadi jumlahnya 5. Ini kan 5. Ya kan, ini 5. Nah, turusnya gini, 1 2 3 4 5. 5-nya untuk yang satunya itu ditulis miring. Set gitu ya. 1 2 3 4 5. Set. Nah, ini jumlahnya 5. Next, berat 39. Mana 39? 39 ini 1 2 3 ya. Ada 3, 39 kilo 3. 1 2 3. Jumlah frekuensinya 3. Oke, next. Berat badan yang terakhir 40. 40 1 2 2. Ya, siswa dengan berat badan 42 kilo. Nah, 2 kilo 2 siswa. Ya, itu ya. Nah, sudah paham cara penulisan tabel? Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini jumlah nanti dihitung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Ini semua 30. Pasti jumlahnya. Ya, jumlah ini 30 ini pasti sesuai dengan jumlah ini. Ya, keterangan ada di data. 30 siswa. Berarti ini sama, pasti sama. Gitu ya anak-anak ya. Berarti dari tabel ini ya bisa kita lihat siswa dengan berat badan manakah yang terbanyak. Kita lihat 5, ya kan? Ada 5 siswa. Ini yang terbanyak, berarti berat badan yang berapa kilo ini? 38. Nah, ini berarti siswa yang terbanyak adalah siswa dengan berat badan 38 kilo. Nah, yang paling sedikit berapa kilo? Nah, 28 kilo hanya 1 siswa. Terus 34 kilo hanya 1 siswa. Kemudian 36 kilo hanya 1 siswa. Nah, seperti ini. Kalau sudah ditulis dalam tabel ini kan lebih mudah. Lebih mudah untuk dibaca daripada yang seperti ini, bingung ini. Iya kan? Yang 40 kilo berapa orang, yang 38 kilo berapa orang, kan agak sulit untuk dibaca ya. Beda dengan seperti ini. Oke, begitu ya anak-anak ya. Sudah paham ya untuk materi tabel hari ini? Cukup dari Bu Guru. Terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.